Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Sehat? Masih berpuasa? Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat selalu sehingga bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik dan benar. Kali ini kita berbicara tentang puasa ditilik dari segi kesehatan. Berdasarkan berbagai penelitian ilmiah yang detail terhadap organ tubuh manusia dan aktivitas fisiologisnya, ditemukan bahwa puasa secara jelas dan akurat adalah sesuatu yang harus dilakukan tubuh manusia sehingga dia bisa terus melakukan aktivitasnya secara baik. Puasa benar-benar penting dan dibutuhkan bagi kesehatan manusia, sebagaimana manusia juga membutuhkan makan, minum, bernapas, bergerak, tidur, dan aktivitas lainnya. Maka manusia juga sangat membutuhkan puasa sebagai relaksasi dan refreshing bagi jiwa dan raga. Jika manusia tidak bisa tidur, tidak bisa bergerak, atau tidak bisa makan dalam rentang waktu yang lama, maka dia pastilah akan sakit. Demikian pula tubuh manusia akan mengalami hal yang buruk atau sakit jika tidak pernah berpuasa sama sekali dalam hidupnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amalan itu." Maka Rasulullah menjawab, "Berpuasalah, sebab tidak ada suatu amalan yang setara dengan puasa." Hadirin pemirsa YouTube Budiman, mengapa puasa sedemikian penting dan memberikan berbagai manfaat bagi jasmani dan rohani? Hal ini dikarenakan puasa bisa membantu badan dalam membuang sel-sel yang rusak, sekaligus juga membuang sel-sel atau hormon, juga zat-zat yang kelebihan volumenya dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ini adalah metode yang bagus bagi sistem pembuangan sel-sel atau hormon yang rusak dan membangun kembali sel-sel yang baru. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dipahami kebanyakan orang awam, bahwa puasa menyebabkan orang menjadi lemah dan lesu atau produktivitas kerjanya menurun drastis. Puasa yang baik bagi badan adalah dengan syarat dilakukan selama 1 bulan penuh berturut-turut dalam setahun, dan bisa ditambah sebanyak 3 hari setiap bulan, yaitu puasa sunnah yang biasa kita kenal dengan Yaumul Bid, yaitu puasa yang dilakukan setiap bulan selama 3 hari pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Hal ini sesuai benar dengan anjuran Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan puasa dahar atau puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala juga telah membenarkan ucapan Nabi SAW ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyrun. Barang siapa yang beramal dengan satu perbuatan baik, Allah memberikan kepadanya 10 kali lipat dari amalan itu. Quran surah Al-An'am ayat 160. Baik, mari kita berhitung ya. 1 hari dihargai 10 hari oleh Allah. Maka 3 hari sama juga dengan 30 hari, berarti 1 bulan. Jika 3 hari setiap bulan, maka ini akan menjadi 3 dikali 12 sama dengan 36 hari dalam setahun. Atau sama juga dengan 36 dikalikan 10. Kenapa 10? Karena setiap hari pahala ganjarannya adalah falahu asyrun, 10 kali lipat. Berarti jumlahnya adalah 360 hari, 1 tahun. Itu penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan puasa. Subhanallah. Hal ini merupakan salah satu hikmah berpuasa sunnah 3 kali sebulan yang sebanding dengan pahala setahun. Sungguh Allah adalah zat yang maha berilmu. Pemirsa YouTube Budiman, kesehatan merupakan nikmat yang tidak dapat dinilai dengan harta benda maupun emas permata. Untuk menjaga kesehatan, tubuh perlu diberikan kesempatan untuk istirahat atau refreshing, penyegaran kembali, dan maintenance atau pemeliharaan. Dan menurut Agus Mustafa dalam bukunya Scientific Fasting,
Dia membagi proses puasa menjadi 3, yaitu proses detoksifikasi atau pembersihan racun-racun sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Kedua, proses rejuvenasi atau permajaan kembali. Dan ketiga adalah proses stabilisasi alias pemantapan sistem. Nah, jika kita bisa berpuasa dengan baik dan benar, 3 proses ini akan berlaku pada tubuh kita dan insya Allah kita akan selalu sehat dan bugar dalam berpuasa. Tidak ada lagi kelesuan atau penyakit-penyakit yang menyertai selama kita berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selama berpuasa nantinya akan dapat berpuasa dengan baik dan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membawakan mutiara Ramadan dengan judul Puasa sebagai Obat Stres. Pemirsa YouTube Budiman, banyak tokoh dunia yang mencari kekuatan mental serta spiritualnya dengan melakukan puasa. Contohnya adalah Mahatma Gandhi. Tokoh legendaris India dalam bidang politik maupun spiritual ini sengaja berpuasa selama 21 hari demi mencapai tujuan perjuangannya bagi perdamaian India. Bung Karno juga demikian. Beliau sering sekali berpuasa dalam menghadapi saat-saat kritis melawan penjajah Belanda dan Jepang. Ibadah puasa Ramadan seperti yang ditunaikan umat Islam pada bulan Ramadan ini tidak hanya mengandung manfaat rohani. Menurut acuan teori yang logis konseptual, ternyata ibadah puasa sangat potensial untuk mencegah berbagai penyakit atau mempercepat proses katalisator penyembuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyebab penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus ayat 57. Tanpa sikap sabar, tawakal, syukur, maka jiwa kita meski beridentitas mukmin dinyatakan sakit atau mengidap penyakit rohaniah. Namun berkat ibadah puasa dengan penuh keimanan dan tulus ikhlas mampu mempercepat proses penyembuhan berbagai penyakit. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa segala penyakit itu sesungguhnya ada obatnya. Tapi orang sering terpaku hanya pada pengobatan lahiriah saja. Pemirsa YouTube Budiman, dampak modernisasi dengan segala eksesnya di segala bidang kian terasa saja, khususnya terhadap kesehatan individu dan sosial. Seperti kita ketahui, masalah kesehatan berpengaruh langsung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ekses-ekses yang biasa timbul sebagai akibat sampingan dari kehidupan modern perlu kita tekan sekecil mungkin dengan berbagai cara yang lebih berdaya guna. Derita sebagai dampak modernisasi dialami hampir semua orang dalam kadar yang bervariasi. Yang paling sial adalah mereka yang belum bisa beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, sekaligus tidak bisa mengamalkan ajaran agamanya. Ekses-ekses dari modernisasi sebenarnya sudah disinyalir oleh pakar kedokteran jiwa sebagai biang penyebab penyakit psikosomatis. Lantaran kehidupan modern tidak jarang menimbulkan stres yang tidak terkontrol. Kehidupan dalam arus modernisasi di perkotaan atau kota-kota besar terutama sering diliputi stres yang tak terkontrol. Lebih-lebih dengan seringnya terjadi kemacetan lalu lintas dan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, ditambah lagi bencana-bencana alam. Tetapi, jahatkah stres itu? Pada dasarnya, stres bisa berpengaruh positif maupun negatif tergantung orangnya. Pemirsa YouTube Budiman, seperti kita ketahui, persoalannya justru adalah apakah bisa kita mengendalikan stres itu atau tidak. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan stres itu merasa tertekan atau tidak tenang. Karena kondisi psikis yang serba tidak enak ini, menurut riset kedokteran telah memicu timbulnya berbagai penyakit, yaitu penyakit
kardiovaskular, yaitu pembuluh darah dan jantung, hipertensi, ginjal, tumor, kanker, diabetes, mah, depresi, dan insomnia. Tak heran jika WHO menyebutkan bahwa stres yang lepas kendali ini merupakan pembunuh terbesar di dunia. Statistik perihal ini menunjukkan bahwa penyakit gaya hidup modern yang 30 tahun silam tak dikenal di negara-negara berkembang kini malah menjadi penyebab kematian hampir 50%. Maka dari itu, puasa yang baik akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental orang yang menjalankan. Menurut psikiater Dr. Swandi, bahwa puasa itu bisa mengendapkan konflik-konflik kejiwaan yang timbul akibat stres keseharian yang menumpuk atau akumulatif. Selama berpuasa, emosi seseorang menjadi lebih terkendali sehingga konflik-konflik bisa diselesaikan dengan pikiran yang jernih. Mari berpuasa. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, apa kabar? Semoga selalu sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan kali ini dengan baik dan benar, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita masih membahas tentang puasa ditilik dari segi kesehatan. Hadirin rahimakumullah, sebagai manusia kita harus mengimbangi semua makanan yang kita makan. Karena makanan seimbang adalah makanan yang tidak kekurangan tetapi juga tidak berlebih-lebihan, yang disesuaikan dengan usia, kualitas dan kuantitas gerak serta kondisi tubuh. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita makan dan minum secara berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kulu washrabu wa la tusyrifu, innallaha la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Pada beberapa orang saat puasa mempunyai keluhan seperti merasa lemas dan lesu atau stamina menurun. Juga gangguan pencernaan seperti perut kembung dan gangguan lambung. Beberapa bahan pangan tertentu seperti madu, jahe, kencur, temulawak, dan bahan-bahan lainnya bisa digunakan untuk mengatasi stamina kita yang menurun, kembung, dan gangguan lambung lainnya pada saat kita berpuasa. Berpuasa tidak hanya menghandiri dari rasa lapar dan haus serta segala yang membatalkannya selama lebih kurang 14 jam sehari selama bulan Ramadan. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Namun, aktivitas puasa ini sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi tubuh jika kita melakukannya dengan benar. Dan secara medis terdapat paling sedikit 6 manfaat dalam berpuasa, yaitu 6 manfaat puasa tersebut adalah: pertama, puasa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Kita ketahui selama berpuasa 1 bulan kita melakukan sholat sunat, tarawih dan witir. Dan ini mengajak tubuh kita untuk lebih kurang 1 jam melakukan olahraga. Inilah yang membuat kita merasa segar dan fit. Kedua, puasa memurnikan racun dalam tubuh. Berpuasa selama 30 hari bisa memurnikan racun di tubuh melalui kolon atau usus besar, ginjal, paru-paru, dan kelenjar kulit. Selama makanan tidak masuk ke dalam tubuh, cadangan lemak akan diubah menjadi energi oleh tubuh. Cadangan lemak yang digunakan sebagai energi akan melepaskan zat kimia yang berasal dari asam lemak ke dalam sistem dan dikeluarkan melalui organ pembuangan. Dan ketiga, puasa menurunkan berat badan. Tubuh kita secara otomatis akan mencari sumber energi di dalam tubuh, yaitu lemak,
yang menyebabkan berkurangnya energi yang masuk. Itulah penyebab orang yang berpuasa biasanya berat badannya akan berkurang sampai rata-rata 4 kg dalam sebulan. Keempat, puasa mencegah stroke. Menurut beberapa penelitian, puasa bisa meningkatkan HDL atau High Density Lipoprotein dan menurunkan lemak trigliserol, pembentuk kolesterol, dan LDL serta Low Density Lipoprotein yang mengganggu kesehatan tubuh kita. Kelima, tubuh akan membentuk sel-sel baru. Rasa lapar selama berpuasa membuat organ internal di dalam tubuh bergerak dan beraksi melahap sel-sel yang rusak demi memenuhi kebutuhannya akan makanan. Setelah itu, tubuh akan segera menggantikannya dengan sel-sel baru agar bisa berfungsi kembali. Dan keenam adalah puasa dapat mencegah tumor dan kanker. Puasa juga berfungsi sebagai dokter bedah yang menghilangkan sel-sel yang rusak dan lemah yang terdapat dalam tubuh. Rasa lapar yang dirasakan orang berpuasa akan bisa menggerakkan organ-organ internal di dalam tubuh untuk menghancurkan atau memakan sel-sel yang rusak atau lemah tadi dan menutupi rasa laparnya. Maka hal itu merupakan saat yang bagus bagi badan untuk mengganti sel-sel yang rusak tadi dengan sel-sel baru sehingga bisa kembali berfungsi dan beraktivitas. Itulah hadirin pemirsa YouTube Budiman, 6 manfaat puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa merasakan ke-6 manfaat itu dengan melakukan puasa yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatian. Allahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan jika Anda suka, silahkan share. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.